Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa channel YouTube sekalian, bertemu lagi kita di channel Imam Maula Fikri. Pada video kali ini kita menggunakan suasana baru ya. Kita ambil di luar ruangan dengan harapan bisa membawa kebaikan yang lainnya. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang dipelajari di semua pesantren oleh para santri ya. Ini kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji tentang bagaimana cara belajar. Kita masuk ke pasal yang kedua, ke bagian yang kedua. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Pasal dalam niat dalam hal belajar ya. Fi niyati fi hali ta'allum. Tsumma budda minan niyati fi zamani ta'allumi. Kemudian tidak boleh tidak atau harus lah ya daripada niat fi zamani ta'allumi ketika belajar al ilma, belajar sebuah ilmu. Idzan niyati hiya al aslu fi jami'il ahwal. Niat adalah akar ya, asal ya, atau pokok dalam segala sesuatu, segala hal. Liqaulihi alaihi sholatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu dengan niat. Hadisin sahih. Hadis sahih, ini hadis sahih yang selalu kita dengar tentang niat kalau kita dalam banyak suasana ya, dalam banyak kegiatan, dalam banyak pembelajaran, hadis ini selalu diucapkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini dijelaskan maksudah bidzati au ghairi maksudah illa annaha ju'ilat fardhon fil ibadah al maksudah wa sunnah fi ghairiha. Liqauli alaihi salatu wasallam innamal a'malu binniyat ay as-sihhatul amal binniyat ala madhhab Syafi'i wa hukmul a'mal minat thawab wal jazaa'u binniyat ala madhhab Abi Hanifah. Jadi perkara niat ini wajib ya, kita wajib memiliki niat dalam segala sesuatu, khususnya dalam ibadah gitu ya, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah fardu gitu ya. Walaupun nanti di dalam kehidupan sehari-hari gitu kita akan melihat ikhtilaf, melihat perbedaan tentang apakah niat itu harus dilafalkan atau tidak gitu, harus diucapkan atau tidak, apakah cukup hanya di dalam hati dan lain sebagainya. Nah, di sini penulis kitab ya, pensyarahnya yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail mengatakan sihhatil a'mali bin niyati ala madhab Syafi'i. Jadi sahnya sesuatu pekerjaan itu dengan niat gitu kalau dalam madhab Syafi'i. Wa hukmul hakamal a'mali minas sawabi wal jazai binniyat ala madhab Abi Hanifah. Dan hukum ya, hukum suatu setiap pekerjaan daripada pahala ataupun ganjarannya itu tergantung dari niat, itu menurut Imam Abu Hanifah. Artinya nantinya baik itu dilafalkan ataupun tidak gitu ya, maka
segala sesuatu itu akan kembali kepada yang melakukannya tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya itu buruk, akan mendapatkan keburukan. Nah, niat itu sendiri kan kalau di bahasa Arab nawa yanwi ya, kalau tidak salah itu kata kerjanya. Kalau saya pernah belajar sedikit, itu satu akar kata dengan nawawi ya. Nawawi itu atom ya, kalau saya tidak salah, pokoknya sesuatu yang kecil lah, sesuatu yang paling kecil gitu. Artinya niat itu adalah bagian yang muncul dari dalam diri kita gitu ya. Itu penjelasan sedikit tentang niat. Nah, dalam hal belajar pun kita harus memiliki niat yang lurus, niat yang baik. Jangan sampai kita belajar punya niat yang tidak baik. Misalkan belajar supaya saya bisa membalas orang lain, membalas keburukan orang lain. Tentu itu adalah niat yang buruk. Atau belajar sesuatu supaya kita bisa mencelakai orang lain. Nah, itu juga sesuatu yang tidak baik ya. Contohnya seperti itu. Nah, makanya dalam setiap pekerjaan itu harus diluruskan niatnya, khususnya dalam belajar. Ya, makanya kalau para kiai gitu ya, para ulama kita terdahulu selalu mendidik kita untuk agar belajar itu lillahi ta'ala, jangan mengharapkan apapun gitu. Jadi belajar itu bukan buat cari kerja sebenarnya. Bahkan kalau kiai saya bilang, almarhum Kiai Idris Jauhari itu mengatakan bahwa bahkan ujian pun belajar, jangan belajar untuk ujian gitulah ya. Belajarlah dari ujian, kurang lebih seperti itu. Artinya belajar itu tiada akhir gitu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau di era modern sekarang, kita akan menemukan mungkin orang belajar, orang sekolah itu supaya mendapatkan ijazah, supaya mudah mencari kerja. Nah, itu bagaimana tuh secara apa ya, bukan hukum Islamnya, secara etika Islamnya kira-kira seperti apa? Karena kita tahu bahwa ilmu itu punya nilai yang luhur ya. Kita bahas di bab sebelumnya bahwa ilmu itu yang membedakan antara manusia dan hewan. Ketika ilmu itu malah menjadi motor kerusakan, berarti ada yang salah dalam mencari ilmu. Apakah niatnya yang salah ataupun yang punya ilmunya yang salah? Nah, itu perlu diluruskan. Jadi segala sesuatu niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk belajar. Karena dengan belajar kita menjadi tahu. Dengan tahu kita bisa mempraktekkan apa yang kita tahu dan mengalami ilmu kita, mengalami pengetahuan kita. Itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai setengah dari ilmu lah ya. Kemudian ketika kita punya ilmunya, kita sudah mempraktekannya, kemudian kita menjadi dekat dengan Allah. Dengan apa yang kita praktekkan, dengan apa yang kita tahu, kita menjadi sangat mengenal kebesaran Allah. Nah, itu adalah ilmu gitu ya. Nah, itulah seharusnya seperti itu ilmu itu. Jadi ilmu apapun lah ya, ilmu apapun. Di sini tidak dijelaskan. Kalau di kitab ini kan di bagian pertamanya disebutkan kalaupun berdagang gitu ya, ya kita harus tahu ilmu berdagang supaya kita bisa terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah dalam sebuah perdagangan. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Hadisin sahih dan hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang sahih. Dan dikuatkan lagi dengan hadis lain, wa'ad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru bi husnin niyah minal a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Jadi Rasulullah bersabda, berapa banyak daripada amal-amal atau aktivitas ya, atau perbuatan ya tasawwaru yang tergambar lah ya, yang tergambar di surati amali dunia sebagai pekerjaan dunia gitu ya,
wa yasiru bihusnin niyah. Kemudian dia menjadi wa yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Kemudian dia menjadi dengan niat yang baik ya, amal-amal dunia ini menjadi amal-amal akhirat yang bernilai akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali dunya, dan berapa banyak amal-amal atau perbuatan yang tergambar sebagai perbuatan-perbuatan atau amal-amal akhirat. Tsumma yasiru min amalid dunya bisu inniyah, kemudian menjadi amal-amal yang sifatnya duniawi karena niatnya yang buruk. Nah, di sini dijelaskan katsiru minal amal, banyak dari perbuatan ala bina ilfa yatasawwaru ala bina ilfa ay yasiru za suratin ya, kemudian memiliki gambaran bisurati amali dunya allati la thawaba laha, yang dimaksud dengan amal-amal dunia itu yang tidak memiliki nilai kebaikan di sisi Allah, tidak memiliki nilai pahala di sisi Allah gitu ya. Kalau ibadah kan jelas ada pahalanya, sholat, puasa, zakat, haji itu jelas ada pahalanya. Nah, kalau amal-amal dunia yang itu disebutkan ya, yang tidak memiliki pahala di sisi Allah, wa yasiru bihusnin niyah minal amalil akhirah kal akal wal wasyarab wan naum fa inna surataha surati amali dunya wa yasiru kullaminha bimuqaranatin husnin niyah minal amalil akhirah. Masalan idza qasada bil aqli at-taqwa bil ibadah gitu ya. Nah, di sini contoh-contoh amal-amal dunia yang kemudian punya nilai ibadah, punya nilai pahala di sisi Allah dicontohkan, misalkan makan, minum, tidur. Itu kan tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai pahalanya gitu ya. Nah, dengan niat yang baik itu akan menjadi suatu ibadah. Bahkan makan pun akan menjadi berpahala, bahkan minum pun akan berpahala, bahkan tidur pun akan berpahala ketika kita memiliki niat yang baik. Amal-amal dunia tersebut akan dicatat sebagai amal akhirat. Di sini disebutkan misalkan ketika kita makan dengan tujuan supaya kita bisa beribadah dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Nah, di awal sebelum kita makan kita sudah bertujuan itu, meniatkan itu, artinya makan kita bagian dari ibadah, makan kita memiliki nilai pahala. Itu yang dimaksud di sini ya. Begitu juga dengan tidur ataupun dengan minum gitu ya. Wa kam min amalin yatasawwaru bisuril akhirah ya, tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah kal a'mali allati fa'alat ala wajhi riya. Nah, di sini disebutkan misalkan ada amal-amal yang amal itu jelas amal-amal akhirat yang akan membawa kita pada mendapatkan pahala dan ganjaran gitu. Kemudian mempermudah kita di mahsyar, kemudian bisa membawa kita masuk surga. Tapi bisa menjadi amal dunia, amal-amal tersebut ya, misalkan sholat, zakat, puasa, itu bisa menjadi amal-amal dunia ketika niat kita buruk. Nah, contohnya apa di sini dicontohkan misalkan kal a'mali allati fu'ilat ala wajhir riya, seperti perbuatan yang dikerjakan dengan wajah yang dengan gambaran ria ya, dengan maksud ria lah gitu, dengan maksud pengen dilihat oleh orang. Nah, itu akan menjadi juga amal yang sia-sia. Nah, makanya hati-hati ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika itu sesuatu yang dinilai sia-sia atau dinilai hal yang sehari-hari lah, makan, minum, tidur, mandi, apalagi ya, banyak hal-hal yang sehari-hari yang dianggap tidak bernilai pahala, ternyata bisa bernilai pahala jika kita memiliki niat yang lurus, yang baik gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hal tersebut kita selalu ingat dengan Allah. Tapi banyak juga nih amal-amal yang sifatnya ukhrawi yang kemudian menjadi amal dunia karena tidak bernilai pahala gitu, karena di sana disisipkan niat pengen dipuji dan lain sebagainya. Nah, apalagi belajar ya, belajar atau mencari ilmu, makanya sangat penting niatnya untuk apa. Kalau niatnya hanya sekedar mendapat kerja gitu ya sudah, ya kita hanya akan mendapat kerja gitu.
Tapi mungkin belum tentu kita mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut, tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, apalagi sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau ketika belajar, kita berniat supaya kita bisa semakin mengenal Allah, maka pembelajaran kita akan menjadi berkah dan mendapatkan nilai pahala. Dalam pelajaran apapun, tidak harus dalam pelajaran PAI atau agama ya, dalam semua pelajaran, jika kita bisa menggali keesaan Allah dalam pelajaran tersebut, dalam materi yang disampaikan, itu tentu akan menjadi nilai ibadah. Nah, di sini wayam bagi ayyan wiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirah wa izalatul jahli an nafsihi wa ansa iril juhal wa ahyauddin. Ya, nanti ini kita bahas di berikutnya. Makanya di sini disebutkan seyogianya seorang penuntut ilmu itu mencari ilmu, niat awalnya itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sekali lagi, dalam mencari ilmu, apapun ilmunya, itu niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya proses belajar kita tidak sia-sia. Karena mencari ilmu itu adalah wajib, kata Nabi Muhammad ya. Di kitab ini juga dijelaskan di bagian pertama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Makanya niatkan dengan baik supaya apa yang kita lakukan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan hanya sekedar mencari ijazah, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, itu saja saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.